Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai ini sejarah ya. Ekonomi. Pak Jul itu saking banyaknya buku yang dibahas, itu kadang-kala ada buku yang kelupaan gitu. Jadi mohon dimaafkan ya. Jadi bukannya saya tidak membahas, tapi memang benar-benar kadang lupa. Kadang juga bukunya yang terselip. Kadang anaknya Pak Jul kan suka juga baca. Jadi buku itu dibaca entah ditaruh di mana gitu. Jadi saya sendiri kalau mencari juga kadang kesulitan. Oke, kita langsung saja. Di sini kita membahas mengenai bab yang ketiga, yaitu ketenaga kerjaan. Untuk masalah teori silahkan kamu cari di berbagai macam buku, literatur dan lain sebagainya di Google, internet itu ada ya. Kita mencoba memperkaya khasanah bagaimana menyelesaikan jenis-jenis atau variasi soal ekonomi. Yang pertama, penduduk dalam usia kerja, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja, biasa disebut sebagai kelompok usia produktif. Kelompok dalam ketenaga kerjaan ini disebut kelompok. Nah, di sini kata kuncinya adalah usia produktif. Kalau usia produktif itu kita bisa mengatakan sebagai mereka adalah golongan angkatan kerja. Ya. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya yang 2. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dikatakan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hal mengenai ketenaga kerjaan berikut yang tidak berkaitan dengan pekerja atau buruh adalah, kita analisa satu-satu. Kesempatan kerja berkaitan, angkatan kerja berkaitan, pengangguran itu berkaitan, status sosial itu tidak ada. Tenaga kerja itu juga berkaitan. Jadi jawabannya adalah yang D. Status sosial itu tidak sama sekali tidak berkaitan dengan pekerja atau buruh. Jadi yang namanya status sosial itu tidak memandang, atau dalam artian pekerja, buruh itu tidak memandang status sosial. Semua orang selama memenuhi persyaratan sebagai angkatan kerja, dia bisa menjadi pekerja atau buruh. 3. Seorang mekanik mobil adalah tenaga kerja yang dimatangkan melalui latihan-latihan. Kata kuncinya latihan-latihan yang terarah dan khusus. Bayaran yang mereka terima kadang-kadang lebih besar daripada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja ini disebut tenaga kerja jelas, tenaga kerja terlatih, ya. Nah, makanya orang misalkan kita pergi ke bengkel, misalkan ini starternya mati, cuman di utak-utak sebentar ya, cuman di otak-atik sebentar, nggak lebih dari 5 menit langsung nyala. Apakah kita membayarnya 10.000, 20.000? Tentu pasti ada tarifnya. Nah, itu yang maksudnya tenaga kerja terlatih itu umumnya itu dibayar lebih mahal dibandingkan tenaga kerja terdidik. Seperti itu. Seperti halnya tukang ledeng, tukang listrik itu kan kalau membetulkan sebuah peralatan rumah tangga yang rusak, itu kan paling cuman sebentar. Tapi bayarnya itu paling enggak kan 100, 200. Seperti itu. Kan kita sebagai yang menikmati jasanya kan enggak mungkin dibayar 20.000, 30.000. Itu kan enggak suatu hal yang tidak mungkin. Itu beda tenaga kerja terdidik dan terlatih. Yang keempat, kenaikan upah minimum menyebabkan kecenderungan kurva penawaran barang manufaktur. Nah, kita lihat kurva penawaran, yang namanya penawaran itu kalau misalkan kecenderungannya ya kayak gini kan. Nah, kalau ini quantity, ini harga. Bener ya? Atau kebalik ini? Saya tidak perlu mengilustrasikan pakai ini ya. Nanti malah saya konsepnya salah. Gini, kenaikan upah minimum menyebabkan kecenderungan kurva penawaran barang manufaktur. Nah, kalau upah
naik itu umumnya adalah barang manufaktur itu juga ikut naik. Jadi kenaikan upah misalkan ya UMR itu akan mengakibatkan kecenderungannya harga itu naik. Ya. Mungkin oke lah pakai ini tidak apa-apa. Harga naik. Nah, semakin ke sana itu kan harga naik ya. Nah, ini kuantiti atau jumlah yang ditawarkan. Nah, semakin ada kenaikan harga itu umumnya dia itu akan permintaan atau penawaran itu akan semakin sedikit atau semakin mengecil, ya kan? Kalau orang melihat sebuah pergerakan harga semakin mahal, mereka itu kan ada kecenderungan untuk menahan, untuk membeli, menahan untuk menawar. Seperti itu. Jadi pergeseran kurvanya adalah bergeser ke kuantitinya. Kalau semakin ke sana kan semakin banyak. Kuantitinya kalau harga semakin tinggi itu kuantiti yang ditawarkan akan semakin sedikit. Jadi bisa dikatakan bergeser ke kiri. Seperti itu. Jadi bergesernya adalah ke kiri ya, yang B. Nomor 5, pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja dengan merumahkan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan sebagian karyawan. Dampak yang langsung dirasakan dengan kondisi tersebut adalah meningkatnya kuota impor bukan, menurutnya pendapatan per kapita bukan, meningkatnya jumlah meningkatnya jumlah pengangguran. Karena apa? Banyak perusahaan yang merumahkan pekerja. Kalau yang masih bekerja mungkin pakainya WFH. Seperti itu. Tapi kecenderungannya adalah untuk efisiensi tenaga kerja perusahaan akan merumahkan atau mem-PHK banyak tenaga kerja. Jadi dampak secara langsungnya adalah dampak meningkatnya jumlah pengangguran. Jadi yang C. Nomor 6. Di sini Radian hanya memiliki keahlian dalam bidang percetakan. Di rumahnya terdapat mesin percetakan yang digunakan untuk produksi LKS mata pelajaran pilihan di tingkat SMA. Pada awal semester pesanan LKS dari berbagai sekolah menengah akan atas terus mengalir. Tetapi setelah momen awal semester berlalu, ia menganggur dan tidak berproduksi. Kondisi tersebut sangat problematik karena ia juga sangat membutuhkan tambahan penghasilan untuk membiayai hidup keluarganya. Untuk mengatasi masalah tersebut, upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah kita analisa. Memberi subsidi bukan ya, memberi subsidi peralatan percetakan, orang nggak ada kerjaan disubsidi peralatan lagi, kan konyol ini. Membuka program transmigrasi konyol juga. Kemudian memberikan pelatihan keterampilan di bidang selain percetakan. Nah, ini yang masuk akal. Yang E, memberikan informasi lowongan kerja yang menurut kemampuan. Itu juga saya kan udah jelas ya, udah tahu kalau kemampuan dia itu di bidang percetakan. Nah, mestinya adalah yang paling masuk akal adalah pilihan yang D, memberikan pelatihan keterampilan di bidang selain percetakan. 7. Ketika akan mencari pekerjaan dan telah menjadi seorang pekerja, yang perlu ditingkatkan oleh seorang pekerja dalam persaingan kerja adalah yang perlu ditingkatkan tentunya adalah keterampilannya. Ya. Keterampilannya. Kalau kejujuran itu udah tuntutan, ikut kursus tidak mungkin, udah mau bekerja baru kursus. Kerja keras itu juga tuntutan perusahaan. Mencari perhatian atasan ini suatu hal yang konyol ya. Jadi yang paling mungkin adalah yang D. 8. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, salah satu hal yang dilakukan oleh pihak swasta dalam hal ini perusahaan adalah mengadakan program magang dengan tujuan agar calon tenaga kerja. Nah, program magang itu tujuannya jelas untuk mengenalkan pada dunia kerja. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya 9. Besarnya jumlah angkatan kerja belum tentu diikuti dengan tingginya kualitas kerja yang dimiliki. SDM yang memadai sangat dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini. Namun,
Hal tersebut belum dapat direalisasikan karena sebagian besar pengangguran yang ada adalah lulusan SMA yang belum memiliki pengetahuan kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah sebagian besar pengangguran yang ada adalah lulusan SMA yang belum memiliki pengalaman kerja. Nah, mestinya adalah mendatangkan tenaga ahli tidak mungkin memberikan fasilitas modern, belum memiliki pengalaman kok diberikan fasilitas modern, ya malah tidak terpakai nanti fasilitas modernnya. Menaikkan gaji karyawan sebagai ini belum berpengalaman udah mau diberikan kenaikan gaji, ya bangkrut nanti perusahaannya. Menyelenggarakan berbagai latihan kerja baik oleh pemerintah maupun swasta. Nah, ini yang lebih mungkin. Biasanya dikenal dengan BLK ya kalau di setiap kabupaten kota itu. Jadi pasti di setiap kabupaten kota di dinas ketenagakerjaan itu pasti kurang lebihnya 3 bulan sekali itu pasti menyelenggarakan yang namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Ini umumnya gratis, biasanya gratis. Pengumumannya itu di setiap desa itu pasti ada. Nah, ini adalah upaya dalam mengatasi permintaan tenaga kerja yang umumnya tersedia banyak itu yang lulusan SMA kan, namun mereka belum memiliki pengalaman. Nah, walaupun cara menimba pengalaman kerja itu dengan bekerja, tapi ada cara lain, yaitu dengan cara mengikuti ini tadi, Balai Latihan Kerja. Mengirimkan tenaga kerja andal, ini jelas ya belum berpengalaman. Kalau dikirim ke luar negeri ya malah nanti jadi trafficking, malah jadi perdagangan manusia. 10. Jadi jawabannya tadi adalah yang D ya. 10. Pak Trianto tidak memiliki pekerjaan tetap. Ketika siang hari ia bekerja di suatu bengkel. Jika ada karyawan yang tidak hadir pada malam hari, sering pula ia menggantikan apabila ada warga yang tidak bisa melaksanakan tugas jaga malam. Penghasilan dan jam kerjanya tidak menentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, Pak Trianto termasuk pengangguran. Dia bekerja tapi waktunya tidak full time ya. Itu dikatakan sebagai setengah menganggur ya. Karena apa? Karena definisi dari setengah menganggur adalah orang yang bekerja tetap namun tenaganya itu kurang termanfaatkan, yang diukur dari jumlah jam kerja atau produktivitas kerja dan juga penghasilan yang diperoleh. Jadi Pak Trianto ini tidak tercukupi jam kerja full time-nya, produktivitas kerjanya juga tidak full, penghasilannya juga tentunya pas-pasan. Jadi bisa dikatakan Pak Trianto ini adalah setengah menganggur. 11. Pengangguran ini diatasi dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat, membuka proyek yang bersifat umum, serta mengerahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Pengangguran yang diatasi dengan cara tersebut adalah pengangguran. Ini daya beli masyarakat turun ya, dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat, membuka proyek yang bersifat umum. Nah, ini lebih kecenderungannya adalah ke sebentar 11. Membuka proyek yang bersifat umum serta mengerahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang dan jasa. Pengangguran yang diatasi dengan cara tersebut adalah pengangguran siklis ya. Siklis. Itu maksudnya apa? Ini kalau misalkan nanti proyeknya selesai, ya udah nganggur lagi. Seperti itu. Proyek. Karena apa? Kalau yang namanya proyek itu kan tidak serta-merta setiap tahun ada, setiap bulan ada kalanya. Misalkan proyek jalan tol gitu aja deh. Biasanya yang menangani itu kan BUMN karya seperti Utama Karya, Adikarya, terus Wijaya Karya. Nah, itu kan tidak serta-merta setiap tahun ada. Seperti itu. Tapi kebetulan kalau dalam pemerintahan Pak Jokowi itu proyek yang namanya proyek jalan tol itu banyak sekali. Memang karena fokus concern ya dari Pak Jokowi itu kan pembangunan infrastruktur. Nah, kita bayangkan besok kalau misalkan tenaga proyek jalan tol yang bekerja saat Pak Jokowi itu jadi presiden. Setelah Pak Jokowi
pensiun karena kan selesainya 2024 ya. Nah, apakah nanti ada jaminan nanti pekerja tol itu tetap bekerja? Nah, itulah yang dinamakan dengan pengangguran siklis. Seperti itu. Jadi adanya proyek infrastruktur jalan tol tadi itu mengatasi pengangguran siklis. Jadi pengangguran yang tidak setiap hari nganggur, tapi dalam jangka waktu tertentu saja. Jadi jawabannya yang A ya, nomor 11, 12. Pengangguran ini diatasi dengan mengadakan pendidikan dan latihan, memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan, serta membuka proyek padat karya. Pengangguran yang hendak diatasi tersebut adalah pengangguran struktural. Ya, struktural. Jadi ini ada keywordnya, ini ada memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan. Berarti itu kan di suatu daerah atau area tertentu itu kan ada masalah besar, yaitu pengangguran. Jadi bisa dikatakan dalam satu wilayah struktur penduduknya itu pengangguran semua. Jadi maka dibutuhkan sebuah solusi struktural juga. Struktur itu maksudnya dari atas sampai bawah, ya. Dari golongan misalkan sebuah masyarakat ya, masyarakat itu kan ada ketua desa, ketua RW, ketua RT, kemudian kakak itu maksudnya penduduknya. Nah, kalau secara struktur itu keseluruhannya itu menganggur. Nah, solusinya apa? Satu desa itu kok menganggur semua? Contohnya ya, saya contohkan yang masalah struktural ini. Kalian pernah dengar kasus, bukan kasus ya, Lapindo. Jadi perusahaan Lapindo Brantas itu PT yang mengebor minyak di mana ya, Probolinggo atau mana itu kan tiba-tiba itu kan sumurnya mengeluarkan lumpur. Sampai dengan saat ini tuh lumpurnya belum berhenti. Nah, itu sampai beberapa desa, sekitar 4 desa. 4 desa itu tenggelam oleh lumpur. Nah, kita tahu kalau misalkan 4 desa itu tenggelam oleh lumpur, otomatis kan orangnya udah auto menganggur semua itu. Sudah tidak punya rumah, pekerjaan juga auto tidak punya, ya. Sawahnya juga terendam lumpur. Nah, itu kan bisa dikatakan pengangguran terstruktur. Solusinya apa? Solusinya seperti ini tadi, memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan. Jadi direlokasi. Seperti itu. Sama halnya pada saat Gunung Sinabung meletus, itu kan daerah yang radius sekitar 5 km dari puncak itu kan juga direlokasi. Karena daerah pertaniannya rusak total. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengangguran terstruktur. Jadi dari tidak pandang bulu itu, misalkan satu desa itu kan berarti kan kepala desa, ketua RT, ketua RW, semua kakak, kaya, miskin, semuanya auto menganggur. Seperti itu. 13. Jadi jawabannya yang D ya, ini ya, nomor yang 12. Permintaan akan barang yang diproduksi perusahaan A melambat. Menurun dan akhirnya berhenti sama sekali. Untuk itu perusahaan mengurangi produksi yang berakibat pemberhentian sebagian pekerja sehingga terjadilah pengangguran. Pengangguran pada penjelasan di atas adalah pengangguran, kalau ini kasusnya adalah konjungtur. Ya. Karena apa? Ini di PHK itu karena apa? Turunnya kegiatan ekonomi. Kan tidak mungkin juga perusahaan itu rugi, tidak pengen rugi kan perusahaan. Kalau ekonominya lesu, permintaan barangnya sedikit, apakah perusahaan mau terus memproduksi? Kan tidak mungkin. Kalau produksi terus, siapa yang akan membeli? Kan seperti itu. Konsekuensinya apa?
Konsekuensinya perusahaan itu akan menyesuaikan kapasitas produksi. Misalkan kalau misalkan normal itu 10.000 pieces per bulan. Nah, karena ekonomi lesu diturunkan jadi setengahnya 5.000 pieces per bulan. Nah, dari penurunan 10.000 sampai dengan 5.000, tentunya kuantiti berkurang, otomatis kan tenaga kerja perlu kita efisienkan. Solusinya apa? Solusinya kita PHK. Seperti itu. Nah, segala ini tadi yang mengakibatkan pengangguran konjungtur. 14. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Kebijakan yang tepat dan harus diambil untuk mengatasi pengangguran struktural. Struktural tadi sudah Pak Jul jelaskan ya. Coba mendirikan industri-industri baru, no ya. Memindahkan tenaga kerja, benar. Kemudian menggalakkan program transmigrasi, benar. Seperti yang tadi kasus Sinabung sama kasus Lumpur Lapindo, kan ditransmigrasi atau direlokasi. Kemudian pelatihan tenaga kerja, tenaga pendidik untuk penguasaan teknologi, bukan ya. Mendirikan industri padat karya. Oke, clear ya. Berarti ini benar nomor 5. 4 ini salah. Berarti 235 yang D jawabannya. Selanjutnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Memindahkan industri padat karya ke wilayah yang memiliki Pak Jul baca pertanyaannya saja ya. Nanti tinggal kita cocok sambil membaca ini, kita langsung bisa evaluasi. Seperti itu. Pernyataan-pernyataan yang termasuk cara mengatasi pengangguran akibat perkembangan teknologi. Nah, ini pengangguran akibat perkembangan teknologi. Ya, ini wajar, lumrah, karena kita sudah mengenal sistem robot. Sistem robot itu akan menggantikan sistem manusia. Satu. Yang kedua, kita nanti juga dihajar dengan AI, Artificial Intelligence. Jadi suatu saat kalau kita masuk ke dalam sebuah entitas publik tertentu, misalkan kantor tertentu, pelayannya nanti bukan resepsionisnya, itu belum tentu manusia, tapi sudah Artificial Intelligence. Jadi kayak semacam metaverse atau kayak macam apa ya? Kalian udah pernah nonton apa ya itu? Resident Evil. Nah, itu Resident Evil itu kan ada yang dinamakannya apa ya itu? Pak Jul lupa itu filmnya. Pokoknya kayak sebuah mesin robot, tapi dia bisa ngomong, bisa menentukan sebuah keputusan, bisa memberikan advice, bisa memberikan saran. Nah, seperti itu halnya. Nah, suatu saat kita juga akan menuju ke arah itu semua. Ya. Jadi itulah beberapa contoh perkembangan teknologi yang nanti mendesak pekerjaan apa yang biasa dikerjakan oleh manusia. Cara mengatasi pengangguran akibat perkembangan teknologi, kita evaluasi satu persatu ya. Memindahkan industri padat karya ke wilayah yang memiliki pengangguran, no. Mengadakan pameran-pameran dan expo untuk barang atau jasa yang tersedia melimpah, bukan. Memperbanyak publikasi untuk memberikan informasi mengenai tempat-tempat yang membutuhkan tenaga kerja, bukan. Mengirim tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan ke luar negeri. Nah, ini yang benar nih. 5. Memberikan kesejahteraan yang memadai bagi karyawan, tidak. Boro-boro memberikan kesejahteraan karyawannya, padahal tenaga kerja kita itu udah terancam oleh kehadiran robot. Mempersiapkan tenaga kerja yang terdidik. Nah, ini yang benar. Jadi yang benar adalah yang keempat. 4 tadi mengirim tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan ke luar negeri. Tentunya adalah pelatihan apa? Pelatihan Artificial Intelligence, pelatihan robotik, pelatihan data science. Seperti itu. Mempersiapkan tenaga kerja yang terdidik. Nah, dididik, disekolahkan di sekolah-sekolah teknologi yang bergengsi. Yang paling bagus itu di USA, namanya MIT, Massachusetts Institute of Technology. Itu yang terbaik ya, sekolahan teknologi yang terbaik di dunia. Tapi di Cina itu juga mulai banyak sekolahan-sekolahan teknologi. Kalau kalian pengen tahu ya, kalau kalian mau sedikit terbuka
wawasan kalian. Kalau kalian amati ya, siapakah CEO perusahaan-perusahaan teknologi di dunia, seperti halnya Google ya, Google, kemudian Apple, kemudian siapa lagi? Ini CEO-nya orang mana coba kalau kalian tahu? CEO itu pemimpin perusahaan tertingginya. Google itu CEO-nya orang India. Apple itu juga India. Kemudian saya kurang tahu ya, Metaverse itu dari siapa? Saya nggak tahu. Tapi yang pokok ini Google sama Apple ini, dia itu dan beberapa perusahaan teknologi di Amerika itu kecenderungannya CEO-nya adalah dari orang-orang India. Kalian tahu apa kesuksesan India dari bisa memberikan kontribusi terhadap perusahaan teknologi di dunia, orang-orangnya ya, maksud saya. India dengan Indonesia itu sebenarnya satu kelas, ya. Indonesia dengan India itu sebenarnya satu kelas. Tapi kenapa orang-orang India itu banyak yang menjadi pemimpin perusahaan teknologi di dunia? Ada dua faktornya. Kalau kalian tahu. Kalau belum tahu, ini saya beritahu ya. Faktornya satu, ya. Ini CEO Google ini namanya Sundar Pichai. Apple saya lupa. Tapi yang benar-benar saya tahu ini Sundar Pichai. Satu, India bisa bagus di bidang teknologi itu karena apa? Penguasaan bahasa Inggris. Semua anak di Indonesia itu di India itu bahasa Inggrisnya banyak memperoleh perhatian dari pemerintahannya. Yang ketiga, mathematics. Atau sebenarnya bukan matematika aja ya, STEM. Jadi mereka menggabungkan science, technology, engineering, mathematics. Ini yang membuat India itu maju. Kalau kalian pengen tahu, ya, wah Pak, saya itu sekolahnya di ekonomi, apakah bisa ke sini? Nggak masalah, ya, nggak masalah. Itu bukan masalah. Ekonomi itu malah memegang ilmu yang memegang peranan penting hubungan antar negara. Kenapa? Pada dasarnya kita itu tidak akan mungkin hidup sendiri kan. Kita terlibat dengan perdagangan internasional, perdagangan bilateral. Nah, ilmu ekonomi itu sangat dibutuhkan. Teori ekonomi itu selalu diperbaharui terus. Seperti itu. Jadi kalau kalian kemudian rendah diri dengan dengan jurusan kalian, misalkan wah saya cuma jurusan IPA Pak, makanya berusaha. Karena apa? Karena anak-anak jurusan IPS ya tadi ya, kalian kan jurusan IPS mestinya kalau mendapatkan ini. Jurusan IPA itu umumnya malah ingin sekolah di jurusan ekonomi. Contohnya apa? STAN. Yang memenuhi anak-anak STAN itu umumnya anak dari mana? Anak dari IPA, jurusan IPA. Karena apa? Karena memang seleksi, tuntutan dari seleksi masuknya aja, titik beratnya nilai-nilai sains. Seperti itu. Makanya kalian kalau bisa walaupun jurusan IPS, kamu kalau kemampuan matematiknya bagus, kemampuan bahasa Inggrisnya harus bagus. Seperti itu. Kayak gitu loh, malah ini panjang lebar yang anggap aja ini sebagai sebuah intermezzo. Tadi jawabannya yang E ya untuk 15. 16. Seringkali kita mendengar berita yang membuat prihatin dengan perlakuan yang diterima tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Mereka mendapat perlakuan tidak adil dan bahkan kekerasan. Dengan adanya hal tersebut, cara penyelesaiannya adalah nomor 16. Menghentikan pengiriman bukan solusi. Memberikan sanksi tidak mungkin bisa karena di luar negeri ya. Menyeleksi, nah lebih tepatnya adalah menyeleksi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. 17.
Daryl adalah seorang sarjana S1 yang sudah lulus kuliah sejak 2 tahun lalu. Ia menutup diri dari perguruan dengan teman-temannya yang sudah bekerja, sehingga membuat merasa gelisah dan tertekan. Hal ini berpengaruh terhadap perilakunya sehari-hari. Kejadian tersebut merupakan dampak pengangguran dari segi sosial, yaitu ini malu, menutup diri. Ini pasti faktor sosial atau psikologinya yang terganggu. Psikologinya terganggu itu bukan berarti gila ya. Perasaan malu, minder, rendah diri itu faktor psikologi. Ya. Jadi dampak pengangguran dari segi sosial yaitu timbulnya perasaan minder sebagai penganggur. Jadi jawabannya yang tepat yang A ya. Karena ini kan kata kuncinya apa? Menutup diri dari pergaulan. Itu kan berarti rendah diri atau minder juga. Seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 18. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, pertanyaannya ya, dampak pengangguran dilihat dari aspek ekonomi ditunjukkan oleh nomor. Dampak pengangguran dilihat dari aspek ekonomi, aspeknya. Berarti hilangnya keterampilan karena tidak digunakan. Nah, ini faktor si pekerja sendiri, bukan faktor ekonomi. 2, meningkatnya angka kemiskinan. Nah, ini masalah ekonomi. Berarti 2 benar. Kemudian meningkatnya kriminalitas serta ketidakstabilan sosial dan politik. Nah, ini adalah faktor sosial. Pendapatan per kapita. Nah, ini urusan ekonomi. Pendapatan pemerintah yang berasal dari, nah ini juga urusan ekonomi. Berarti yang benar adalah 245. 245 yang D. 19. Amri menjadi pendiam dan selalu murung setiap hari setelah ia tamat kuliah karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Hal ini adalah akibat, sama ya seperti tadi nomor 17. Hal ini adalah akibat dari beban psikologi yang ditanggung. Nah, ini mestinya yang benar. Usaha yang kurang serius bukan, pendapatan bukan, tidak tersedianya sekolah bukan, waktu menunggu bukan. Berarti jawabannya tepat adalah yang A. 20. Di Indonesia banyak tenaga kerja yang belum terserap oleh lapangan kerja yang tersedia sehingga menimbulkan masalah seperti kemiskinan, rendahnya tingkat kependidikan, dan terhambatnya pembangunan. Berikut yang merupakan dampak pengangguran di bidang ekonomi yang tepat adalah, kata kuncinya dampak pengangguran di bidang ekonomi. Menurunnya kualitas SDM, si pekerjaannya sendiri ya, bukan ekonomi. Menurunnya jumlah penduduk bukan, ini masalah kependudukan. Menurunnya daya beli masyarakat karena menganggur. Nah, inilah jawabannya. Daya beli itu hubungannya dengan ekonomi. Meningkatnya jumlah produksi barang, ini bukan, ini sektor sektor industri, di bidang industri ya. Meningkatnya tingkat kriminalitas itu di bidang sosial. Jadi yang lebih tepat 20 jawabannya adalah yang C. Oke, gitu saya rasa cukup ya. Semoga membantu dan bisa bermanfaat bagi kalian dalam belajar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.